Kasus kematian Dini Sera Afriyanti menyeret Gregorius Ronald Tanur sebagai terdakwa sekaligus jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Proses hukum tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan Sapta Aprilia sebagai ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga atau biasa disebut Unair Surabaya. Perkara kematian Dini Sera Afriyanti, pada inti pendapat ahli hukum pidana formil dan material, Sapta Aprilia menyampaikan, terkait perbuatan tindak pidana terbagi dua yaitu, yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan. Disinggung pasal 338 KUHP, ahli hukum pidana Sapta Aprilia, mengatakan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain. Yang terpenting dalam pembuktian pasal 338, adalah perbuatan dari si pelaku tadi, dilakukan secara sengaja. Dalam penjabarannya, pelaku mempunyai kehendak dan pengetahuan lalu perbuatan itu mengakibatkan kematian. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang memang oleh pelaku sengaja dilakukan. Sedangkan, pasal 351 KUHP, sudah tidak membicarakan sengaja namun, perbuatan penganiayaan yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Berbeda dengan pasal 359 KUHP, ahli menerangkan, karena bentuk kesalahan itu sengaja atau lalai. Lebih lanjut, seseorang pada dasarnya tidak dapat dihukum karena lalai saja tapi yang mengakibatkan mati inilah, yang akhirnya dihukum. Simak video ini sampai tuntas guna menganalisa secara pribadi dan menambah wawasan Anda tentang hukum atas beberapa jeratan pasal dari pihak jaksa yang disematkan terhadap Gregorius Ronald Tanur. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sapta Aprilianto, SK MH LLM ya. Ini surat tugas, surat perintah dari anggota kepolisian. Siap, ASN Polri. ASN Polri. CV-nya ada? Mas, nggak tahu. Bentar. Hah? Bentar. Sapta Aprianto, lahir di Surabaya 7 April 1981, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, ilmu hukum, dosen Fakultas Hukum Airlangga, Jalan Selamat Selatan 2A, Nomor 8 Surabaya, betul? Ya. Baik, ini ada CV-nya dan ada surat tugas. Kayaknya sebelum mana Pak? CV-nya mana? Bapak itu. Bentar. Suryo Narmodro MPSI Psikolog. Siap. Lahir di mana? Boyolali. Siap. Tanggal 8 Oktober 75, laki-laki, kebangsaan Indonesia. Siap. Pendidikan S2, Master Psikologi, Profesi Psikolog ya. Siap. Agama Islam. Siap. Betul, alamat Jalan Siwalan Peto, RW 1. Siap. Ya. Baik ya, sebelum memberikan ke pendapat, saudara sumpah dulu berdua ya, dua-duanya berdiri. Tentang soal-soal yang dibutuhkan. Siapa dulu yang boleh di sini? Sekaligus keberatan? Ahli pidana dulu. Baik, silakan saudara tunggu di luar ya. Yang psikolog Siap. di luar dulu Pak.
SKMH LLM ya. Betul ya mulia. Baik. Saudara sudah pernah dimintai pendapat ya Iya. ketika pemeriksaan di Polrestabes Di Surabaya. betul ya mulia. Oke, saudara sudah disodorkan berita acara dan saudara sudah baca. Betul ya mulia. Sudah marah. Sudah ya mulia. Sudah betul yang pendapat saudara itu. Insya Allah betul ya mulia. Nanti akan kita tanya yang saudara itu dengan ini. Jadi kami anggap pendapat saudara itu sebagai pendapat saudara di persidangannya. Betul ya mulia. Saudara dosen apa di Fakultas Hukum? Saya mengajar hukum pidana formil dan material ya mulia. Oke, hukum pidana dan acara pidana. Acara pidana. Gitu ya. Latar belakang pendidikan saudara S2. Betul ya Hukum. mulia. Betul. Betul ya. Karena saudara ahli, Iya. saudara tidak mengomentari fakta. Ya, dibikin dan beritahukan kepada penuntut umum, ya, supaya memberikan ilustrasi aja kalau ada kaitannya dengan perkara. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sedikit saudara ahli dan mengatasi pidana ya. Iya. Baik, bisa saudara ahli terangkan apa sih hukum pidana material dan formil itu sendiri? Baik. Lanjut. Hukum pidana material atau yang kita kenal sebagai hukum pidana yang terkait dengan substansi, ya, kita menggunakan dasarnya sebagai KUHP. Nah, sementara hukum pidana formil adalah prosesnya, sehingga apa yang disampaikan dalam hukum pidana formil adalah bagaimana mempertahankan hukum pidana material. Jadi untuk menegakkan materialnya tadi, untuk melaksanakan KUHP-nya, maka diperlukanlah hukum formil atau hukum acaranya. Dasarnya adalah kita undang-undang hukum acara ini. Namun hukum formil tidak terbatas pada KUHP saja. Manakala ketika memiliki KUHP khusus dalam buku 1 ketentuan umum itu pun termasuk hukum pidana formil. Hukum acaranya. Kalau kita bicara masalah hukum pidana material, tentunya ada istilah delik. Betul. Bisa saudara ahli terangkan delik itu apa, ada berapa macam? Ya, delik sendiri adalah nama lain dari perbuatan pidana. Ada pula yang menyebut sebagai tindak pidana. Namun kami di Fakultas Hukum Erlangga sepakat menggunakan istilah perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana itu adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Contohnya di KUHP tadi. Nah, terkait dengan berapa bentuk perbuatan pidana, selama ini hanya ada dua, yang dilakukan secara sengaja maupun dengan kealpanan. Jadi tadi diatur secara material ya. Betul. Baik. Nah, sekarang bisa saudara ahli terangkan terkait dengan norma pasal 338 KUHP, pasal 351 maupun pasal 359 KUHP. Lalu saudara. Iya. Pasal 338 yang saya pakai adalah KUHP yang mulia, walaupun ada banyak KUHP, namun kami menggunakan mulia. Pasal 338 KUHP, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan. Yang terpenting di dalam pembuktian perkara pembunuhan yang dilakukan KUHP adalah perbuatan dari si pelaku tadi dilakukan secara sengaja, di mana sengaja atau lurus merupakan terjemahan dari Willens and Way, dan di mana ada kehendak, ada pengetahuan, sehingga syarat utama adalah pelaku mempunyai kehendak dan mempunyai pengetahuan
ada perbuatan yang dilakukan. Nah, perbuatan itu kemudian menimbulkan akibat apa? Akibatnya adalah kematian. Artinya singkatnya, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang memang oleh pelaku sengaja dilakukan dan dampaknya adalah kematian. Dan yang penting di antara perbuatan dan akibat tadi ada kausalitas. Artinya memang benar perbuatan itu menyebabkan kematian dari si korban. Nah, Baik, dalam teori William dan Webber, apakah akibat itu juga termasuk yang diketahui dan dihindari oleh pelaku perbuatan? jadi begini yang mulia, rumusan kata sengaja atau rumus di dalam 338 Mencakup semua unsur. itu dimaknai atau sifatnya adalah luas, sehingga bukan hanya sengaja sebagai maksud, namun juga termasuk sengaja dengan kepastian dan juga dengan kemungkinan, sehingga dalam pembuktiannya tidak dipersoalkan apakah perbuatan itu memang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat, namun cukup dengan pengetahuan dari pelaku bahwa dari perbuatan itu akan menimbulkan akibat. Itu makna kesengajaan baik di dalam pasal 338, 351 itu seperti itu. Nah, adapun pasal 351, jika tadi 338 itu merupakan dolusnya adalah kesengajaan atau dolus elitus, ya, sengaja menghilangkan nyawa. Manakala pasal 351 karena dia sudah di dua bab kejahatan terhadap nyawa, dia tidak bicara kesengajaan terhadap nyawa, tapi sengajanya adalah sengaja menyebabkan luka atau rasa tidak enak pada kesehatan atau tubuh korban, sehingga ya singkatnya hanya masalah kehendak saja. 338 kehendaknya menghilangkan nyawa, 351 kehendaknya adalah menganiaya atau menyebabkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Nah, berbeda dengan pasal 359, karena memang bentuk kesalahan itu adalah sengaja membunuh lalai yang dimaksud dalam 359 itu. Seseorang pada dasarnya tidak dapat dihukum hanya karena lalai saja, tapi lalai menyebabkan mati inilah yang akhirnya dihukum. Nah, ukuran lalai itu memang dijelaskan di undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara ceroboh, sehingga tidak ada kehati-hatian dari si pelaku, maka menimbulkan akibat kematian dalam konteks pasal 359 KUHP. Di bawah pasal 338 maupun 351. mohon bisa bilang Ya, terkait dengan unsur kesengajaan tadi saudara Iya. menjelaskan ada tiga gradasi Iya, betul. Ada tiga. Ada maksud, kemungkinan, dan Betul. ada lagi nggak selain itu terkait dengan unsur kesengajaan ini dikaitkan dengan sikap balik dan akibat? Oh, hanya tiga itu saja. Iya. Hanya tiga itu saja. Tiga itu saja. Baik, sekarang saya ilustrasikan seperti ini. Jadi ada dua orang laki-laki perempuan. Ini diajak oleh teman-temannya ke suatu tempat karaoke. Ya, dua orang ini diajak berangkatlah ke sana, bertemu di sana mereka dan teman-teman tadi minum alkohol. Ya. Terus setelah berapa lama beberapa temannya pulang terlebih dahulu, disusul oleh dua orang laki-laki dan perempuan. Ya, setelah keluar, laki-laki ini membawa satu botol bekas minuman. Setelah keluar dari room, terjadilah cekcok antara mereka. Ya, setelah itu cekcok, turunlah dua orang ini menggunakan lift. Di situ terjadi kekerasan.
dibawa sampai di parkiran, mereka cekcok lagi dan pengen mengetahui siapa yang mau mulai cekcok tadi. Akhirnya kedua orang ini naik lagi ke atas menanyakan terkait adanya CCTV apakah di dalam ini dan di sekitar lokasi. Tak dijawab tidak ada rekaman CCTV. Mereka kembali ke tempat parkir dan mereka masih tetap cekcok di sana. Setelah itu yang laki-laki naik lagi ke atas memastikan lagi apakah ada CCTV di sana. Dan dijawab oleh journalis tidak ada. Akhirnya turun lagi lah si laki-laki tadi ke tempat parkir. Di situ si perempuan duduk bersandar di mobil sambil bermain HP dan ditawari oleh yang laki-laki diajak pulang. Tapi tidak mau lah si cewek tadi tetap duduk bersandar di mobil. Akhirnya yang laki-laki tetap masuk mobil, dia menyalakan mobilnya dan Itu ilustrasi ya? ilustrasi. Ya. Setelah itu mobil dinyalakan dan melaju lagi mobil ini sampai beberapa meter ke depan, belok kanan, beberapa meter ke depan. Akhirnya si laki-laki ini menyadari ada suara atau perasaan sesuatu. Akhirnya berhenti dan melihat ada ibu wanita temannya tadi sudah tergeletak di jalan parkir kedua agak samping. Terus dia berhenti lama selama beberapa menit tetap berada di mobil. Akhirnya ada mobil belakang yang melewati tubuhnya. Orang yang tadi melaporkan pada pihak security. Akhirnya pihak security datanglah ke lokasi. Di situ pihak security menanyakan kepada laki-laki yang mobil tadi apakah itu rumahnya. Laki-laki tadi tidak rumahnya. Akhirnya diceklah, security mengecek ke tempat karaoke kawal di sana. Ditemukan fakta bahwa si cewek ini datang bersama dengan laki-laki tadi. Baru disitulah diketahui mengakui si laki-laki bahwa itu rumahnya. Nah, pada saat security datang, security melihat ada bekas bajunya kotor yang perempuan ya. Bajunya kotor, di situ ada luka di anggota tubuh yang menyerupai pola tertentu. Nah, itu kondisi wanita ini masih sadar, masih sempat mengintip dan sebagainya, masih bergerak. Akhirnya dipinggirkan dan setelah diakui oleh yang laki-laki tadi, akhirnya yang perempuan dibawa oleh yang laki-laki ke suatu tempat menggunakan mobilnya. Tibalah di suatu tempat di apartemen. Di apartemen tersebut, si laki-laki tadi langsung meletakkan tubuh ini di dalam kursi roda dan menaruh di resepsionis. Nah, saat itu juga ada security dari pihak apartemen yang melihat kondisi si korban dan si perempuan itu sudah tidak bergerak. Namun saat itu si laki-laki pergi meninggalkan si perempuan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi meninggal akhirnya. Dari ilustrasi tersebut menurut ahli dikaitkan dengan pasal 338, 351 dan 359. Menurut ahli perbuatan laki-laki tersebut memenuhi pasal apa? Ya, terima kasih menguji ya. Jadi begini, dari ilustrasi tadi ya hanya di depan, cuman kita coba mengenalkan peristiwa itu, fakta apa yang terjadi. Iya. Jadi ada fakta bahwa ada suatu perbuatan, kemudian di endingnya ada matinya seseorang. Di KUHP kita membedakan menjadi dua. Ada kejahatan terhadap nyawa, ada kejahatan berakibat mati. Terhadap nyawa pasti berakibat mati. Namun
tindakan yang berakibat mati belum tentu terhadap nyawa. Nah, kejahatan terhadap nyawa ini di KUHP terbatas diatur di pasal 338 sampai 350. Di luar itu, jika ada akibat mati, maka masuk kualifikasi kejahatan yang berakibat. Kembali ke ilustrasi tadi, ada perbuatan, ada matinya orang. Yang pertama, apakah terhadap matinya orang itu memang dikehendaki oleh pelaku? Nah, itu yang pertama. Jika kita lihat dalam konteks pasal 338 KUHP, ini tadi kembali lagi saya katakan, sifat kesengajaan, sifat atau kata sengaja, redaksi sengaja di dalam 338 itu luas, bisa sebagai maksud, bisa pengetahuan, bisa kemungkinan. Maka untuk menarik dia sebagai tertuduh pembunuh, karena kalau kita tanya si pelaku pasti tidak akan mengatakan itu sebagai maksud. Nah, oleh sebab itu pembuktian yang cukup. Apakah akibat hidup diketahui tidak oleh si pelaku? Akibat apa? Akibat mati tadi. Jika pelaku mengetahui itu dapat berakibat mati dan secara objektif perbuatan itu memang dapat mengakibatkan mati, toh tetap dilakukan perbuatan itu, maka dakwaan terhadap pembunuhan tergelam dapat dilakukan. Walaupun ada dalil tidak ada kesengajaan, tidak ada maksud, itu tadi saya katakan karena memang pengertian sengaja dalam tidak luas. Satu, terus yang kedua, bisa jadi itu juga sebagai penganiayaan. Jika memang ditemukan fakta perbuatan itu dilakukan untuk menyakiti si korban, dalam hal ini korban tidak punya kehendak untuk timbul akibat mati, namun di luar kuasanya mengakibatkan mati. Dan 351 ayat 3 pun dapat dilakukan. Kelalaian bagaimana? Dari analisa saya tadi, ya kelalaian itu kan juga kesengajaan. Artinya pelaku memang tidak ada kehendak maupun pengetahuan untuk ada akibat yang terjadi. Jadi yang dilihat dalam perbuatan itu memang dilakukan secara tidak prosedural. Perbuatan itu dilakukan secara sembrono, tidak ada kesengajaan sama sekali, namun akibat pada mati. Singkatnya Bapak terhadap ilustrasi tadi 338 351 ayat. Tapi kalau bagi saya kelalaiannya, kalau rasanya bagi saya tidak ada. Tapi kepada perbuatan sengaja, karena memang di situ ada rangkaian perbuatan. Termasuk sengaja tadi yang saya maksudkan situasinya ketika melakukan perbuatan itu bersandar dan laki-laki itu menjalankan mobil, apa bentuk dari sengajaan itu juga menurut Anda? Ya, saya mengizin yang mulia. Jadi saya citir sebuah putusan dari Bogor tahun 51 ya, tanggal 4 Februari 1951 yang dikenal dengan automobilis AS. Jadi kala itu di Belanda seorang petugas kepolisian melakukan suatu operasi sehingga dia harus menyetop beberapa kendaraan mobil. Ada satu mobil yang sudah di stop, dikasih bendera untuk dia berhenti, namun dia tidak berhenti mobilnya, malah meneruskan mobilnya sehingga kalau Pak petugas tidak melompat ke arah kiri, maka dia akan tertabrak oleh mobil itu. Nah, lalu dalam putusannya pasal
pasal itu kan adalah percobaan pembunuhan karena memang dia tidak mati, tapi bahwa dia melajukan kendaraannya hingga akan menabrak si petugas polisi ini oleh Demokrat dinilai itu sebagai perbuatan dengan pengetahuan, karena dianggap kalau saja polisi tidak lompat bisa jadi dia tertabrak dan meninggal dunia. Syarat yang digunakan oleh Tuhan adalah bahwa pelaku mengetahui kalau ditabrak, kalau dia nabrak pasti meninggal dunia, atau setidaknya bisa jadi meninggal dunia. Maka pada saat itu percobaan pembunuhan dikenakan pada sebuah. Dan kembali ke ilustrasi tadi, jika memang dia mengetahui, si pelaku mengetahui ada seorang yang sedang di samping mobil, dia mengetahui bahwa ini kalau mobil saya jalankan bisa jadi dia akan terbawa mobil dan terlindas, bisa jadi meninggal. Maka itu sama dengan yang terjadi di Belanda. Ya, karena memang sengaja dipakai di dalam 13 waktu sengaja dalam artian yang luas. Siapa yang harus bertanggung jawab itu meninggalnya seorang pembunuh? Ya, sudah. Kebetulan melekat pada mereka yang melakukan dalam hal ini dibuktikan dengan kausalitas. Apakah perbuatan itu yang dilakukan itu ada kausalitas dengan akibat yang terjadi? Jika memang tidak, ya maka utama yang melakukannya. Cukup, silakan. Jangan ditanya ya. Baik, terima kasih. Kami akan menanyakan kepada ahli. Ya, tentunya ahli sebelum memberikan keterangan sudah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari penyidik. Tadi sudah menyampaikan bahwa ada niat daripada subjek hukum dalam hal ini tersangka memaksakan diri untuk menjalankan kendaraan. Pada Itu pada ilustrasi yang dilombakan oleh ya, pada waktu itu dia mau menjalankan itu tadi saya sampaikan dia mengetahui di sebelah kiri ada seseorang yang sedang duduk, betul. Terus dijalankan, sebelum menjalankan si pelaku ini juga menyampaikan kepada korban, calon korban dalam ini masih calon korban. Dia juga menyampaikan kata-kata aja, ayo kita pulang, kamu pulang ikut saya atau ikut Ivan dalam itu. Kata-kata ajakan ini kan tentunya dia sudah tahu niat baiknya si pelaku ini disampaikan kepada korban, dan pelaku juga mengetahui si korban ada di sebelah kiri, dan dia akhirnya kata tidak ada jawaban menganggap bahwa dia tidak mau ikut pulang. Lalu kendaraan dijalankan karena korban ada sebelah kiri, dia menjalankan sebelah kanan. Jadi menjalankan arahnya ke kanan. Tentunya jalan ke kanan ini kan kendaraan akan menjauh daripada posisi daripada korban. Apakah yang dilakukan seperti pelaku ini bisa dikategorikan sebagai unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang? Mohon penjelasan dari ini. Terima kasih, izin yang mulia.
ada pro parte dolus, ada emutus dolus. Pro parte dolus artinya sebuah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu, tidak dipersoalkan karena itu apakah dalam hitungan hari, jam, menit atau detik. Itu kalau di dalam pasal ini nggak perlu. Kalau dolus emutus itu sebuah kesengajaan tanpa rencana, sehingga Ya, dokter ahli. ya, Dia mohon pendapat saudara ketika diketahui bahwa si korban ini ada di sebelah kiri. ya, Setelah diajak itu tadi ilustrasi yang dikatakannya ya. Nah, kemudian karena si terdakwa tidak ngasih respon, korban tidak ngasih respon, kemudian terdakwa membelokkan mobil ke arah kanan. Si korban di sebelah kiri. ya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Apa yang dilakukan daripada tersangka ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja menggunakan baik langsung saja. Ya. Jika memang dia mengetahui, ini memang ada beberapa opsi. Jika memang keberadaan si korban atau si orang ini menempel persis di mobil, katakanlah begitu ya, dan mendekati ban misalnya, sehingga sebagai pengemudi yang sudah cukup lama mungkin dia mengemudikan karena dia sudah biasa, dia mengerti apa akibatnya jika ada orang yang menempel di sebelah kiri mobil dalam keadaan mungkin yang sedang ngantuk atau bagaimana di jalan. Tadi saya katakan maksud kepastian kemungkinan. Mungkin saja si orang ini dengan kondisi yang ngantuk tadi itu lantas menjadi tertarik atau terseret mobil tadi. Tidak dipersoalkan. Bagi saya mau belok kiri mau belok kanan, yang penting dia mengetahui jika memang si orang ini menempel melekat pada kendaraan. Namun jika dia tidak melekat, ada jarak sehingga bagi pengemudi dia bisa berpikir bahwa oh ini sudah kondisi yang aman bagi saya untuk menjauh sehingga saya ke kanan, maka di situ tidak ada kehendak untuk menghilangkan nyawa. Tapi kalau dia mengetahui, nah, ini sudah nempel ini, nah, itu dapat dipandang nih, ada kehendak untuk menghilangkan nyawa. Apa? Kok bisa begitu? Ya karena saya katakan di dalam 338 itu sengaja ada 3 maksud kepastian kemungkinan. Sehingga untuk ini cukup diketahui saja, maka bisa untuk didakwa dengan tidak. Namun apakah itu terjadi atau tidak itu bukan tentu saya yang bilang. Nah, majelis. Soalnya saya tidak pendapat. Mana seperti ketika mobil seperti ini. Iya. Taruhlah di menempel di belakang atau di apa? Ketika dia belok ke sini, ya toh? Iya. Ini kan? Apakah tetap menempel korban itu di mobil ketika ini belok ini? Heran jauh. Itu pertanyaan saya kira itu pertanyaannya si penasihat itu. Iya. Ya. Dari kata-kata itu pendapat saya. Ini kan sama-sama Iya. ilustrasi yang dibangun. Iya. Buat ilustrasi seperti ini, ilustrasi seperti itu kan itu. Betul. Iya kan? Iya. Nah, kita secara ini dulu lah, secara fakta, artinya secara hal yang kita ketahui ketika ini di sini, belok di sini, dia kan nggak mungkin nempel di sini kecuali ya, secara teori. Iya. Teori Itu ilustrasi loh, itu bukan fakta ya. Itu bukan fakta apa yang terungkap di persidangan. Betul yang mulia. Nah. Begini yang mulia. Ada juga
juga contoh peristiwa seperti ini yang di tahun 2011 di 2010. Jadi si wanita pengemudi ini benar-benar mengetahui bahwa di sebelah kirinya itu ada anak kecil yang sedang bermain. Karena posisi dia habis belanja itu dari sebelah kanan, sehingga tidaklah ada keharusan bagi wanita untuk mengecek, memutari dulu sebelum dia menjalankan mobilnya, karena memang dia dari sebelah kanan, langsung dia buka pintu supir, dia nyanyi. Ternyata ada selang beberapa mobil sebelahnya itu ada keluarga juga membawa anak kecil, dan anak kecil ini kan kemudian sampai ke kirinya si mobil ini. Si bapak pengemudi ini bahkan tidak prosesnya dihentikan. Ada alasan yang bagus pada saat itu dari penyidik. Karena tidak mungkin bapaknya mengetahui dengan tinggi mobil seperti itu. Ada anak kecil yang tidak nampak di jendelanya, dan bahkan di kaca sebelah kiri pun dia tidak nampak dari spot, sehingga dia dijalankan ke kanan. Anak ini melindas kakinya, tidak meninggal. Tapi si bapaknya tidak diberi hubungan sama sekali, bukan kelainan. Itu sesuatu hal yang memang tidak mungkin saya dapat memahami. Nah, dari kenapa kalau saya katakan ini dapat dinilai sebagai pengemudi? Nah, satu hal, pengemudinya mengetahui ada seorang yang sedang menempel di mobil itu. Nah, bisa saya mengatakan, kenapa Anda tidak bopong saja orang ini? Anda jauhkan yang pasti jauh dari mobil, lalu Anda tinggal. Tapi kenapa dengan kondisi masih menempel? Anda nyalakan mobil, Anda lanjut mobilnya. Nah itu, kalau saya boleh. Ya, pendapat dia itu. Yang lain ada ini. Ya, saudara ahli memahami di sini bahwa diksi itu atau pemilihan kata itu cukup berpengaruh terhadap teori maupun fakta yang terjadi. Pertanyaan saya begini, jadi apabila sebuah kejadian masih dinilai dalam tanda kutip masih merekarkan kejadian ini seperti apa, sehingga banyak pemahaman yang sini ngomong A, yang sini ngomong B, sehingga terjadi perbedaan diksi. Apakah kejadian tersebut bisa dianalisa secara teori? Apakah itu masuk memenuhi sebuah unsur dan sebagainya seperti itu? Ya, untuk itu kan memang. Nah, saya kira begini. Ilustrasi yang dibangun itu dinilai dia. Ya, ilustrasi yang saudara bangun ini itu dinilai dia. Pendapat dia kemudian kita kolaborasi berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Ya, menurut Profesor siapa ahli hukum pidana dari Undi. Ketika saya di Tipikor Semarang, Barda tidak mau pernah hadir sebagai ahli. Alasannya apa? Hakim juga ahli. Jadi hakim yang pendapat juga kan seperti itu. Ahli boleh berpendapat, kemudian yang mengelaborasi itu adalah tetap pada hakim, dan pendapat hakim itu yang dituangkan dalam putusan itu adalah ahli. Ya, saya kira demikian. Jadi berdasarkan ilustrasi saudara dinilai, berdasarkan ilustrasi ini dinilai. Namun kita berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi di persidangan, kemudian kita padupadankan dengan apa yang di pendapat dia tentang ilustrasi ini dan pendapat dia yang saudara itu. Sekira demikian ya. Jadi yang menentukan nanti yang menilai itu tetap hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh apa segala macam.
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, itulah yang kemudian kita nilai berdasarkan teori dan pendapat yang dikemukakan oleh hakim. Saya kira demikian. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, saya mau merujuk pada analogi yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya. Kalau saudara tadi masih ingat dengan analoginya, saya ingin bertanya, ketika apakah kesengajaan itu sudah dilakukan ada upaya atau dalam tanda kutip unsur kehati-hatian yang dilakukan oleh pelaku itu bisa menyebabkan kesengajaan ini hapus dari unsur tersebut. Iya, mungkin apa yang Anda maksud adalah hilangnya sifat pengaruh hukum. Ya, dalam arti tadi kan saudara menyampaikan bahwa adanya knowledge atau pengetahuan atas kausal yang sebutnya gitu kan ya, yang dialami oleh pelaku sehingga hal ini memenuhi unsur dari kesengajaan tersebut. Nah, apakah ketika pelaku ini juga dalam sebuah rangkaian kejadian yang sama telah menerapkan sebuah unsur kehati-hatian, itu apakah kesengajaan ini masih bisa diterapkan? Ya, artinya jika memang ada kehati-hatian, artinya dia ada perhitungan sebelum. Saya kembali ke ilustrasi Bapak tadi. Kita sebelum dia menjalankan mobilnya, dengan tetap dia mengetahui, ya, misal belok kanannya itu sudah dengan perhitungan bahwa tidak akan mengenai si korban, ya. Sepanjang memang itu tadi yang disampaikan, ada hati-hatian, dia sudah perhitungan, dia sudah melakukan sebelumnya itu. Ya, maka berbeda lagi. Maka secara objektif tidak dipandang sebagai sengaja menghilangkan nyawa, tapi perbuatan itu berakibat pada matinya nyawa orang. Beda. Sehingga ini itu unsur berupa jadi ya. Betul. Unsur berupa. Betul yang mulia. Lalainya di situ. Melanjutkan lagi, apabila sebuah dalam ilustrasi tadi unsur kehati-hatian itu menyebabkan ketidaktahuan. Jadi dalam arti saya jelaskan mungkin secara ilustrasi, dia dengan kondisi tidak dapat melihat posisi korban dengan jelas, kemudian pelaku ini atau dalam kondisi sopir ini ya, saya dalam sopir ini tidak bisa melihat kondisi sekitar mobil, kemudian sudah memang ya tadi sudah dianalogikan ada orang di samping mobil. Sopir ini kemudian mengajak berbicara yang kemudian tidak ada respon, dan di mana pikiran dari sopir bahwa tidak ada orang, dan memang secara situasional juga tidak ada orang lain yang bisa membuktikan bahwa ini orang masih ada, gitu loh. Jadi istilahnya pertanyaannya mas, orang dari tiga lewat ini. Siap. Jadi tadi ke prinsip kehati-hatian tadi yang kemudian menyebabkan ketidaktahuan itu apakah juga masih menimbulkan unsur kesengajaan itu? Ya, saya kembali bicara tadi dengan di awal sudah mengetahui, ya kan, ada orang di situ, kemudian dia masih mengajak ngobrol, walaupun tidak ada jawaban, tapi dia sudah mengetahui. Memang kasuistis ya, tapi itu bukan menurut saya, kan. Cuma kalau saya menganalisa
analisa jika memang adalah jalan saya katakan cukup dengan pengetahuan ada orang di situ, maka dia dianggap mengetahui. Artinya terlepas daripada ini sengaja atau lalai, akibat mati dapat dipertanggungjawabkan kepada si pengemudi. Satu hal, dia mengetahui. Demikian. Oke, cukup. Baik ya. Baik ya. Terima kasih atas pendapatnya. Hadirkan yang ahli yang kedua. Makasih boleh meninggalkan ruang. Ini yang melakukan pemeriksaan aja loh. Ya.